Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan oleh kaum muslimin ketika terjadi gerhana? Ada beberapa amalan. Yang pertama, perbanyaklah zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Dari Aisyah radhiallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah." Amalan yang kedua yaitu keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini sebagaimana dalam hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW mengendarai kendaraan di pagi hari, lalu terjadilah gerhana. Lalu Nabi SAW melewati kamar istrinya, lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi SAW mendatangi tempat sholatnya yang biasa dia sholat di situ. Ibnu Hajar mengatakan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW adalah mengerjakan sholat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana. Lalu apakah mengerjakan dengan jamaah merupakan syarat sholat gerhana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sholat gerhana secara jamaah bukanlah syarat. Jika seseorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka sholatlah." Dalam hadis ini beliau SAW tidak mengatakan, "Jika kalian melihatnya, sholatlah kalian di masjid." Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sholat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melakukan sholat tersebut sendirian. Namun tidak diragukan lagi bahwa menunaikan sholat tersebut secara berjamaah tentu saja lebih afdal. Bahkan lebih utama jika sholat tersebut dilaksanakan di masjid. Karena Nabi SAW mengerjakan sholat tersebut di masjid dan mengajak para sahabat untuk melaksanakannya. Ingatlah, dengan banyaknya jamaah akan lebih menambah kekhusyuan, dan banyaknya jamaah juga adalah sebab terjadinya tergabulnya, dan banyaknya jamaah juga adalah sebab terijabahnya doa. Amalan yang ketiga yaitu wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Dalilnya dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, "Saya mendatangi Aisyah radhiallahu anha ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, 'Kenapa orang-orang ini?' Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, 'Subhanallah.' Saya berkata, 'Tanda gerhana?' Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya." Bukhari membawakan hadis ini pada bab sholat wanita bersama kaum pria ketika terjadi gerhana matahari. Ibnu Hajar mengatakan judul bab ini adalah sebagian sanggahan untuk orang-orang yang melarang wanita tidak boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Mereka hanya diperbolehkan sholat sendiri. Kesimpulannya, wanita boleh ikut serta melakukan sholat gerhana bersama kaum pria di masjid. Namun jika ditakutkan keluarnya wanita tersebut akan bawa fitnah, maka sebaiknya mereka sholat di rumah lebih baik. Amalan yang keempat, menyeru jamaah dengan panggilan as-sholatu jami'ah dan tidak ada azan maupun iqamah. Dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan,
Aisyah radhiallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan kalimat as-salatu jami'ah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dalam hadis ini tidak diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah, jadi azan dan iqamah tidak ada dalam sholat gerhana. Amalan kelima yaitu berkhutbah setelah sholat gerhana. Disunahkan setelah sholat gerhana untuk berkhutbah, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, dan banyak sahabat. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiallahu anha. Beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau Shallallahu alaihi wasallam bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku kembali dan memperpanjang ruku, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakan seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak, usai mengerjakan sholat tadi, sedangkan matahari telah nampak. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wahai Muhammad, demi Allah, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Khutbah yang dilakukan adalah 2 kali khutbah, sebagaimana pada khutbah Jumat dan khutbah Id. Semoga bermanfaat. Allahu a'lamu bissawab.